It's not the pale that excites me. Excuse me? Would you mind lending me your wife? Excuse me? For luck. What do we got to lose? Think about what this money could do for us. What it could do for our future. It's just my body. It's not my mind. It's not my heart. You might enjoy it. Don't bet on it. And if you were mine, I wouldn't share you with anyone. It was sex, David. Just sex, not love. Just sex. Now, the evening would come and go, but the money could last a lifetime. Think of it. $1 million. Seorang wanita sedang mengenakan gaun yang indah. Dia tahu bahwa dia tidak mampu membeli barang mewah seperti itu, tetapi dia tetap ingin mencoba pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, dia terputus dari lamunannya oleh suara dari belakang. Orang tersebut langsung memujinya dengan penuh semangat. Namun, wanita itu tidak menerima maksud pemberian dari orang tersebut. Dia berbalik dan berjalan menuju kekasihnya. Namun, saat itu, keduanya sudah terjebak dalam krisis. Mereka mencoba mempertaruhkan sisa tabungan mereka yang sedikit, tetapi akhirnya kalah dan tetap tidak bisa keluar dari kesulitan. Ketika mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, mereka tertarik oleh kerumunan orang di depan. Saat mereka melihat chip taruhan di depan seorang konglomerat, semua orang di sekitar terkejut. Namun, ketika wanita itu melihat mata sang konglomerat, dia langsung ingin menarik kekasihnya pergi. Tetapi, siapa sangka kekasihnya dipanggil oleh sang konglomerat. Excuse me. Would you mind lending me your wife? Excuse me? For luck. You'd have to ask her. Saat itu, wanita tersebut tampak sedikit panik dan gelisah. Namun, dengan dorongan dari orang-orang di sekitarnya, siapa sangka dia berhasil membantu sang konglomerat memenangkan uang tunai senilai jutaan. Sebagai ungkapan terima kasih, sang konglomerat mengundang mereka berdua untuk menghadiri pesta pribadinya. Namun, tanpa mereka sadari, semua ini adalah jebakan yang telah dirancang oleh sang konglomerat. Candaan sang konglomerat segera membuat pasangan itu merasa tidak nyaman, tetapi sang konglomerat sama sekali tidak merasa malu dan meminta mereka kembali untuk mempertimbangkannya perlahan. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur, terus memikirkan godaan uang 1 juta yang dapat membuat kehidupan mereka bebas dari kekhawatiran, sekaligus melunasi masalah utang di bank. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk menyetujui permintaan sang konglomerat. Namun, ketika wanita itu tiba di kapal pesiar pribadi sang konglomerat, rasa penyesalannya mulai muncul. Pada akhirnya, dalam permainan yang diatur oleh sang konglomerat, mereka memutuskan untuk menggunakan lemparan koin untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan atau tidak. David dan Diana adalah cinta pertama satu sama lain. Mereka telah melalui banyak momen cinta yang mendalam, juga berbagai kesulitan hidup yang penuh dengan tantangan kecil. Namun, semua itu sama sekali tidak memengaruhi posisi mereka di hati satu sama lain. David adalah seorang desainer yang penuh mimpi, sementara Diana hanyalah seorang tenaga penjual di sebuah perusahaan properti. Dalam kehidupan sehari-hari, pengeluaran mereka sebagian besar bergantung pada penghasilan Diana. Mereka membeli sebidang tanah di pinggiran kota dengan harapan dapat membangun rumah impian yang dirancang sendiri, menggunakan pinjaman bank untuk mendukung pembangunan. Namun, tidak lama kemudian, mereka terkena dampak krisis keuangan. Pekerjaan mereka ikut terpengaruh, bahkan mereka tidak mampu membayar cicilan bulanan ke bank. Demi mempertahankan tanah itu, David terpaksa meminta bantuan dari ayahnya. Namun, sebagai keluarga biasa, ayahnya tidak dapat menyelesaikan masalah besar ini. Di tengah desakan dari bank, David yang tidak mau menyerah memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Bersama Diana, ia pergi ke ruang permainan. Entah karena keberuntungan atau takdir, dalam waktu 1 jam, David berhasil memenangkan $20.000. Saat David tenggelam dalam euforia kemenangan, Diana yang merasa bosan pergi ke pusat perbelanjaan.
Ketika pelayan toko sedang lengah, Diana secara diam-diam mengambil beberapa coklat gratis dari piring saji. Namun, aksi ini terlihat oleh seorang konglomerat dari luar jendela. Saat tatapan mereka bertemu, Diana tetap tenang dan memberikan senyum sopan, berpura-pura menjadi pelanggan toko tersebut. Ia kemudian mengambil sebuah gaun dan memeriksanya. Namun, ketika melihat label harga, Diana langsung membatalkan niatnya untuk mencoba gaun itu. Sebagai gantinya, ia hanya menyampirkan gaun tersebut di lehernya sambil mengagumi dirinya di cermin. Gaun itu tampak seperti dirancang khusus untuk Diana, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Namun, pujian dari sang konglomerat tiba-tiba memecah dunianya. Konglomerat itu mengatakan bahwa gaun tersebut sangat cocok untuk Diana dan menawarkan untuk memberikannya secara cuma-cuma. Diana merasa tidak nyaman dengan tawaran itu dan menolak dengan halus, lalu segera menuju pintu keluar. Ketika ia kembali ke sisi David, David masih larut dalam kegembiraannya dengan santai meminta Diana meninggalkan keberuntungan untuk taruhannya. Di tengah antusiasme mereka, pasangan itu kembali memenangkan hadiah besar. Dari kejauhan, konglomerat itu terus mengamati mereka dengan penuh minat. Meski Diana menyadari keberadaan konglomerat tersebut, ia memilih untuk tidak peduli. Dengan penuh kegembiraan, pasangan itu menikmati hasil kemenangan mereka di hotel, sambil membayangkan jika keberuntungan esok hari tetap berpihak, mereka akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Ketika mereka kembali ke ruang permainan keesokan harinya, keberuntungan tidak lagi berpihak. Mereka tidak hanya kehilangan hasil kemenangan kemarin, tetapi juga modal yang mereka pertaruhkan. Pada taruhan terakhir, mereka kehilangan segalanya. Meskipun sangat sedih, mereka tidak pernah saling menyalahkan atas kegagalan tersebut. Sebaliknya, mereka memilih untuk menghadapi badai kehidupan bersama. Saat mereka bersiap meninggalkan kasino, perhatian mereka tertuju pada kerumunan orang. Di tengah kerumunan, mereka melihat konglomerat dengan setumpuk chip taruhan di tangannya. Ketika mereka mendengar dari orang-orang sekitar bahwa satu chip di tangan konglomerat itu bernilai 100.000, mereka terkejut. Mengetahui identitas konglomerat itu, Diana merasa tidak nyaman dan ingin segera mengajak David pergi. Namun, sebelum mereka berhasil pergi, konglomerat itu memanggil mereka. Ia meminta David untuk meminjamkan Diana kepadanya, berharap keberuntungan Diana bisa membantunya. David dengan bijak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Diana. Meski merasa gelisah, Diana akhirnya setuju dan duduk di samping konglomerat itu. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada Diana, dan semua chip taruhan konglomerat itu habis dalam waktu singkat. Anehnya, konglomerat itu sama sekali tidak marah. Malahan, demi membuat Diana tersenyum, ia menulis cek dan memerintahkan bawahannya untuk membawa chip senilai 1 juta. Kerumunan di sekitar menjadi semakin bersemangat. Meskipun Diana merasa gugup mengambil dadu dengan hati-hati, berharap membawa keberuntungan. Dengan satu lemparan kuat, keberuntungan kembali datang dan Diana berhasil menggandakan chip tersebut. Sorakan meriah pun terdengar dari para penonton, seolah-olah mereka turut merayakan kemenangan tersebut. Ketika Diana dan David bersiap untuk pulang, konglomerat itu tiba-tiba mengundang mereka untuk menghadiri pesta pribadinya malam itu. Dia bahkan menyediakan sebuah kamar bisnis mewah untuk mereka berdua. Kedermawanan konglomerat itu meninggalkan kesan mendalam bagi pasangan tersebut. Namun saat mereka menikmati kemewahan, sebuah ketukan di pintu mengganggu suasana. Ternyata, konglomerat itu mengirimkan sebuah gaun sebagai hadiah. Gaun itu adalah gaun yang sebelumnya Diana lihat di pusat perbelanjaan. David tidak mengetahui asal-usul gaun itu, tetapi ia tetap kagum pada kemurahan hati konglomerat tersebut. Semua undangan, taruhan, dan kemewahan itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Konglomerat tersebut diam-diam tertarik pada Diana. Ketika mereka tiba di pesta, di tengah suasana yang meriah, konglomerat itu akhirnya mengajukan sebuah tawaran kepada mereka. Well, some things aren't for sale. Such as? But you can't buy people. So what are you saying? You can't buy love? That's a bit of a cliche, don't you think? It's absolutely true. I were to offer you $1 million for one night with your wife. Perkataan sang konglomerat membuat pasangan itu sangat tidak senang.
Namun, konglomerat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak perlu memberikan jawaban dengan tergesa-gesa dan mempersilakan mereka untuk pulang terlebih dahulu, memikirkannya dengan matang sebelum memberikan keputusan. It's your house. Pay your dad back. Get rid of our debts. Oh, it wouldn't mean anything. It's just my body. It's not my mind. It's not my heart. You think we could... Akhirnya, pasangan itu mencapai kesepakatan dan setuju dengan tawaran konglomerat tersebut. Keesokan harinya, mereka menemui sang konglomerat dan menerima persyaratannya. Setelah menandatangani perjanjian, hanya Diana yang tersisa di kamar, sementara David mulai merasa gelisah, seolah menyesali keputusan bodohnya. Dengan perasaan tidak tenang, ia segera kembali ke kamar sang konglomerat dan mengetuk pintu dengan panik, tetapi yang ia temui hanyalah petugas kebersihan hotel. Dari petugas tersebut, David mengetahui keberadaan Diana. Ia segera menuju ke atap hotel, tetapi saat tiba di sana, ia hanya bisa melihat Diana yang sudah menaiki helikopter pribadi milik sang konglomerat. Meskipun David mencoba menghentikan mereka, semuanya sudah terlambat. Diana kemudian dibawa ke sebuah kapal pesiar pribadi di tengah lautan. Di sana ia mengenakan gaun hitam yang telah disiapkan oleh konglomerat dan dengan hati-hati berjalan menuju ke dek kapal. Sang konglomerat membawanya ke sisi kapal, lalu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Diana. Who made the decision? We both did. Dengan tenang, sang konglomerat mencoba membujuk Diana, mengatakan bahwa jika ia melakukannya demi dirinya sendiri, maka tidak masalah. Namun, jika ia melakukannya demi orang lain, ia tidak boleh bertindak bodoh. Jelas bahwa sang konglomerat telah menebak bahwa David tidak menghentikan keputusan Diana. Untuk mencegah Diana menyesali pilihannya, sang konglomerat mengeluarkan sebuah koin untuk menentukan nasib Diana. Kali ini, keberuntungan berpihak pada sang konglomerat. Mungkin itu adalah ujian dari takdir, atau mungkin hukuman atas kelemahan David. Malam itu menjadi malam paling menyedihkan dalam hidup David. Namun, ketika Diana kembali dalam keadaan baik-baik saja, mereka saling berpelukan dalam keheningan. Hari-hari berikutnya, mereka berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Namun, kabar buruk datang menghampiri. 2 hari sebelumnya, tanah mereka telah dilelang oleh bank karena mereka gagal membayar pinjaman tepat waktu. Bank bahkan menyalahkan mereka sepenuhnya atas situasi itu. David yang bingung dengan sikap bank hanya bisa meluapkan kemarahannya dan pergi dengan frustrasi. Ketika mereka mencoba menjalani kehidupan dengan tenang, sebuah kotak korek api menghantam luka hati mereka. Setelah mencari tahu, David mengetahui bahwa korek api itu berasal dari kapal pesiar pribadi sang konglomerat. Hal ini memicu pertengkaran pertama mereka tentang malam itu. Dalam kemarahan, David mencari bukti di tas Diana, tanpa pernah mengira bahwa ia akan menemukan kontak sang konglomerat di sana. Kecurigaan mulai tumbuh dalam hatinya. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan-lahan memburuk. Pertengkaran kecil yang tidak berarti menjadi semakin sering terjadi, bahkan hal-hal sepele pun menjadi pemicu ketegangan di antara mereka. Demi menjaga mimpi dan cinta mereka, Diana memutuskan untuk berusaha mendapatkan kembali tanah yang telah dilelang bank dan menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Namun, saat mengetahui bahwa pembeli tanah tersebut adalah sang konglomerat, Diana segera pergi ke acara makan malam yang diadakan oleh konglomerat itu. Dengan penuh amarah, ia membalikkan meja makan di depan semua tamu. Melihat kemarahan Diana, konglomerat itu tidak menunjukkan rasa terganggu sedikit pun. Sebaliknya, ia dengan tenang memberikan penjelasan bahwa mereka bisa membeli kembali tanah tersebut dengan harga 2 juta. Faktanya, semua ini adalah bagian dari rencana yang telah diatur oleh konglomerat sejak awal. Merasa dipermainkan, Diana pulang ke rumah dengan niat memberitahu David tentang semuanya. Namun yang ia terima bukanlah pengertian, melainkan ketidakpercayaan dari David. Permainan dan intrik ini akhirnya menghancurkan hubungan mereka sepenuhnya. Setelah David pergi, hidup Diana tetap berjalan seperti biasa. Meski ia berusaha menghubungi David, ia tidak pernah mendapatkan tanggapan. Namun, hidup harus terus berlanjut. Suatu hari, manajer Diana datang dengan penuh semangat, memberitahukan bahwa ada seorang klien besar yang secara khusus meminta Diana untuk memperkenalkan rumah kepadanya. Ketika Diana mengetahui bahwa klien tersebut adalah sang konglomerat, ia ingin menolak.
Namun, manajernya mengancam akan memecatnya jika ia tidak menerima tugas itu. Dengan terpaksa, Diana setuju. Meski dengan hati yang berat, Diana tetap menjalankan tugasnya dan memperkenalkan properti kepada sang konglomerat. Namun yang mengejutkan, konglomerat itu berbicara dengannya dengan nada tenang dan tanpa ada kesan superior, seolah-olah mereka adalah dua orang biasa yang sedang mengobrol. Menolak untuk terlibat dalam percakapan di luar pekerjaan, Diana hanya bisa melanjutkan untuk menunjukkan rumah-rumah lainnya kepada sang konglomerat. Namun, saat mereka melewati sebuah bangunan di tepi jalan, konglomerat itu menunjukkan ketertarikan. Ketika Diana masuk ke dalam rumah tersebut, ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya konglomerat itu sudah sangat familiar dengan perencanaan dan desain rumah ini. Diana menyadari dengan jelas bahwa sang konglomerat hanya bermain-main dan mencoba menyenangkannya dengan cara ini. Do you like it? I think it needs a life. I think it needs furniture and maybe a couple of dogs and flowers. It needs you. Sang konglomerat tiba-tiba datang ke tempat kerja Diana dan menggunakan humornya untuk memenangkan pujian dari semua orang. Melihat sisi konglomerat yang ramah ini, Diana yang awalnya merasa enggan, mulai mengubah pandangannya tentangnya. Pada malam harinya, konglomerat mengajak Diana kembali ke rumah tersebut. Namun tanpa diduga, Diana secara tidak sengaja memberikan saran kecil yang ternyata langsung diikuti oleh konglomerat. Tak lama setelah itu, konglomerat mengungkapkan perasaannya yang tulus kepada Diana. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin melewatkan cinta pada pandangan pertama dalam hidupnya. Dengan ketulusan dan kemampuannya merayu, sang konglomerat berhasil memenangkan hati Diana. Keesokan harinya, konglomerat mengajak Diana ke sebuah acara lelang amal hewan. Saat melihat petugas lelang memegang foto lucu seekor ikan paus, Diana merasa sangat senang. Melihat itu, sang konglomerat dengan murah hati mengajukan tawaran tinggi. Namun, saat mereka menunggu palu lelang diketuk, tiba-tiba seseorang meneriakkan harga yang lebih tinggi. David muncul di hadapan mereka, dan dengan harga 1 juta, ia memenangkan lelang ikan paus tersebut. Setelah itu, David mendekati Diana. Melihat situasi tersebut, sang konglomerat dengan bijak memberi mereka ruang. Tanpa diduga, hujan deras tiba-tiba turun, menciptakan suasana yang tepat untuk percakapan yang penuh perpisahan. David dengan tulus meminta maaf dan mengatakan bahwa masalah bukan terletak pada transaksi yang aneh itu, melainkan pada ketidakmampuannya untuk menerima kekurangan Diana. Dengan itu, David mengeluarkan sebuah surat perjanjian senilai 1 juta untuk diberikan kepada Diana sebagai hadiah. Akhirnya, dengan tatapan sedih Diana, David pergi meninggalkannya. Semua kejadian itu tidak luput dari perhatian sang konglomerat yang mengamati mereka dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, suara hujan di luar mobil terasa sangat tenang. Kemudian, sang konglomerat mulai bercanda dengan kata-kata yang kurang terhormat, mengatakan bahwa dulu ia sering menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan cinta dari para wanita sambil meminta sopir untuk memberikan konfirmasi. Diana yang cerdas segera memahami maksud konglomerat itu, namun di dalam hatinya ia tetap merasa sangat berterima kasih. Ini adalah cara terbaik bagi konglomerat untuk memberikan rasa hormat kepada mereka berdua. Kemudian Diana memanggil sopir untuk berhenti dan dengan tulus mencium perpisahan sang konglomerat. Mungkin inilah cinta sejati yang memungkinkan seseorang untuk mengejar hatinya sendiri. Diana kemudian naik ke kendaraan yang akan membawanya kembali menuju dermaga tempat pertama kali ia berkencan dengan David. Namun yang mengejutkan, di bawah pavilion yang samar, ia melihat sosok David. Diana pun segera duduk diam di sisinya dan mungkin ini adalah akhir terbaik bagi mereka. Maka dari itu Diana pun kembali kepada cinta sejatinya. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need.